Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita khususnya mengenai persamaan linear satu variabel atau kita singkat dengan PLSV. Untuk memahami persamaan linear satu variabel itu, yang bagaimana dikatakan sebagai persamaan linear satu variabel, kita coba menggunakan model timbangan ya. Nah, di sini Bapak akan memunculkan sebuah timbangan. Nah, pada timbangan ini kita tahu bahwa ada misalnya satu bola, kemudian tambah 3 kotak, itu seimbang dengan 3 kotak dengan 7 kotak. Ya, Bapak ulangi, ini satu bola dan 3 kotak itu seimbang dengan 7 kotak. Ya. Seimbang dalam matematika itu disebut dengan tanda sama dengan. Nah, sekarang untuk memudahkan kita memahami bagaimana itu persamaan linear satu variabel, yang pertama kita kaitkan dengan kata seimbang. Seimbang itu berarti sama dengan. Sama dengan itu mengacu kepada kata persamaan. Ya, kemudian ada kata linear. Ya, di linear di sini nanti kita bisa uraikan ya satu persatu dengan beberapa contoh. Nah, pada kasus timbangan ini kita bisa tahu bahwa satu bola dan 3 kotak itu sama dengan 7 ini. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu bola itu karena kita tidak tahu nilainya berapa, maka kita sebut dengan B. Dan 3 kotak berarti kita tambahkan. Karena posisi sebelah kiri satu bola dan 3 kotak. Ini sama dengan 7. Ya, ini bentuk aljabar yang seperti ini kita sebut dengan PLSV. Ya, jadi dia mengandung sama dengan ada variabelnya. Kita lihat juga model timbangan yang kedua. Ya, model timbangan yang kedua. Ya, ini. Ya, pada model timbangan yang kedua, kita punya 3 bola, kemudian tambah 6 uang logam, itu sama aja dengan 12 uang logam. Jika kita tulis dalam bentuk aljabar, karena bolanya ini yang kita mau cari, berarti kita bisa tulis 3 bola tambahkan 6 koin, itu sama aja dengan nilainya 12 koin ya. Nah, oke. Karena 3 bola tambah 6 koin sama dengan 12 koin, maka kita bisa nanti menentukan nilai dari B yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami PLSV itu seperti apa? Atau secara sederhana, karena kita telah mempelajari bentuk aljabar, maka PLSV itu adalah suatu bentuk aljabar. Nah, jadi kita tahu bahwa yang ini merupakan bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang bagaimana? Variabelnya hanya satu. Variabelnya hanya variabel B pada kasus ini. Nanti boleh juga variabel yang lain. Yang penting hanya satu. Dan pangkat tertingginya adalah 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jadi PLSV itu syaratnya ada sama dengannya, variabelnya 1, maka disebut dengan PLSV ya, dan pangkat tertingginya juga 1. Sekarang dari pengertian dari PLSV, kita bisa nggak mengidentifikasi contoh-contoh bentuk aljabar yang bukan PLSV dan yang PLSV. Misalnya ada beberapa soal di sini. Yang pertama, misalnya 2x kurang 4 sama dengan. Apakah variabelnya hanya 1? Iya. Variabel x. Apakah mengandung sama dengan? Iya. Apakah pangkat tertingginya 1? Iya. Maka yang nomor 1 itu disebut dengan PLSV, persamaan linear satu variabel. Yang kedua, apakah variabelnya 1? Ya, S saja kan, mengandung sama dengan ya. Maka ini juga PLSV. Yang ketiga, apakah variabelnya 1? Negatif 8 kurang B kuadrat sama dengan 32? Jawabannya iya. Apakah pangkat tertingginya 1? Tidak. Ini pangkat tertingginya adalah 2, sehingga ini bukan PLSV. Ya. Yang berikutnya, apakah variabelnya 1? Iya. Pangkat tertingginya 1 juga iya. Nah, maka yang ke bagian D itu PLSV.
Ini sama saja dengan yang bagian A, PLSV. Ya. Misalnya ada beberapa contoh lain. Nah, ini lagi. Apakah bagian F ini PLSV? Jawabannya tentu ya, variabel 1, pangkat tertingginya 1 mengandung sama dengan. Yang G tentu bukan, karena X-nya kuadrat. Yang H, ya. Yang I bukan, pangkat tertingginya 3, ada 2 variabel, X pangkat 3 dan X, ya. Dan J itu iya. Nah, jadi begitulah cara mengidentifikasi mana PLSV dan mana bukan. Ya. Misalnya, jika ada misalnya soal bagian K itu 10A lebih dari 4, apakah PLSV? Tentu jawabannya bukan. Kenapa? Karena bukan tanda sama dengan penghubungnya. Ya, ini tanda lebih dari, ya. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa ketahui PLSV atau bukan itu dari syarat-syaratnya mengandung sama dengan, ya, variabelnya 1 dan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Oke. Dalam PLSV tentu kita nanti diminta, tujuan dari mempelajari persamaan linear satu variabel adalah diminta menentukan solusi. Nah, solusi dari persamaan PLSV itu seperti yang kita ketahui, kita misalnya gunakan sistem timbangan tadi. Ya, kita gunakan sistem timbangan, misalnya bola, tadi kita satu bola itu tambahkan 3 kotak itu sama aja dengan 7 kotak. Kalau kita menggunakan sistem pencoretan, jelas kita akan dapat bahwa, ya, kita angkat ini 1, ini juga kita angkat 1, ini angkat 1. Artinya satu bola itu nilainya sama aja dengan 4 kotak, atau B-nya sama dengan 4. Nah, bagaimana dengan sistem aljabarnya, ya, atau dengan cara operasi aljabarnya? Kita bisa menguraikan yang bentuk ini dengan menggunakan sistem pencoretan bahwa B tambah 3 itu sama aja dengan 7-nya kita kembangkan. 3 tambah 4. Kita menggunakan sistem pencoretan kalau menggunakan model timbangan. Jadi coret-coret hasilnya 4. Jadi nilai B adalah 4. Atau juga kita bisa melakukan proses pengurangan. Misalnya B tambah 3 sama dengan 7, maka B sama dengan 7 kurang 3. Akibatnya B sama dengan 4. Nah, ini cara 1 tadi. Nah, ini yang kedua adalah cara 2. Ya, masih banyak cara yang lain. Ya, kita bisa menggunakan model timbangan, ya, dengan cara menguraikan salah satunya. Nah, misalnya ada persamaan yang berikutnya, untuk mencari solusi, misalnya X tambah 3 sama dengan 6. Berapa solusinya atau nilai X-nya yang mengganti sehingga persamaan ini bernilai benar? Tentu bisa kita tulis kayak tadi, X tambah 3 sama dengan 3 tambah 3. Dengan demikian, kalau kita coret bagian belakangnya, tentu X itu bernilai 3. Sehingga kita dapat bahwa X sebagai solusinya adalah sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3, B sama dengan 4, itulah yang disebut dengan solusi PLSV, ya. Ini juga disebut dengan solusi. Ya, solusi artinya suatu nilai yang membuat persamaan itu bernilai benar. Ya, kita uraikan juga, misalnya yang tadi tentang bola dan koin tadi. Nah, di sini kita punya persamaan tadi bahwa 3 bola kita tambahkan dengan 6 koin itu sama dengan 12. Ya. Yang pertama kita bisa lakukan pencoretan 6 koin ini, kita coret satu atau bahasa sederhananya adalah kita ambil. Ya, kita ambil. Tentu ini akan menjadi 6, ya, biar cepat. Nah, jadi sisa nanti adalah 3 koin itu, 3 bola nilainya sama aja dengan 6 koin. Artinya 1 bola itu nilainya sama aja dengan 2. Kita kelompokkan menjadi 3. Ya, jadi 1 bola itu sama aja dengan 1 bola itu sama aja dengan 2 koin. Atau solusinya PLSV dari gambar inilah B-nya sama dengan 2.
Bagaimana sekarang dengan menggunakan misalnya untuk aljabar tanpa gambar? Kita bisa mengikuti proses dari pencoretan ini dan pengelompokan, misalnya 3B, kita tulis 3B sama tambah 6 sama dengan 12, itu nyatakan dalam bentuk 6. 6 tambah 6. 6-nya kita coret. Ya, sehingga nanti bisa kita uraikan 3B itu sama dengan 6. 3B kita tahu adalah B tambah B tambah B. Sedangkan 6 itu bisa tulis 2 tambah 2 tambah 2. Artinya ini nilai B-nya adalah 2. Nah, bahasa sederhananya dari proses ini kita aja bisa cari bahwa 3B itu artinya 3 dikali nilai B. Untuk mendapatkan 3 kali berapa hasilnya? 6, tentu prosesnya adalah B-nya sama dengan 6/3 ya, atau 2. Nah, kita tidak perlu menguraikan. Nanti kalau 100B tentu susah. Kita juga bisa menggunakan dengan cara membagi. Ya, seperti itu. Ya, maka B sama dengan 2 disebut dengan solusi PLSV. Ya, PLSV 3B tambah 6 sama dengan 12. Dengan cara yang sama, kita bisa menyelesaikan beberapa soal PLSV sederhana, yaitu 3A tambah 6 sama dengan 14, seperti tadi. Artinya 2A tambah 6 sama dengan 14. Kita bisa selesaikan dengan cara yang pertama, 2A tambah 6 itu sama dengan 14 itu 8 tambah 6. Kita lakukan pencoretan 6. Ya, dengan model timbangan tadi. Berarti 2A sama dengan 8, tentu untuk mencari berapa pengalinya, itu A itu adalah 8 dibagi 2 atau 4. Seperti ini. Atau mudahnya, kita langsung lakukan pengurangan. Ini cara 1, 2A sama dengan 14 kurang 6. Tidak perlu lagi kita lakukan pemecahan seperti ini. Berarti 2A sama dengan 8, itu operasinya sama. A-nya 4. Jadi, 4 ini adalah solusi PLSV. Demikian video kali ini. Silahkan pelajari. Ya. Selamat mengulang kembali materi tentang PLSV ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.